seterusnya, dan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian terima bisa terserap dengan baik, kemudian juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, silakan Zafira dipimpin doa. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar ini? Siap. Ayo, tidak boleh bercanda. Oke? Ya, harus serius tapi juga tidak tegang. Oke? Setelah berdoa, mari kita ya lihat nih absensi kehadirannya nih. Siapa yang nggak masuk kira-kira ya? Baik, Ibu akan panggil satu-satu. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangan. Baik, ya siap? Adelia, oke Adel, Adira, Alisa Rahma, Alisa Reski, Aulia Desianti, Aura Zahra, Dea, Alnesia, kemudian Dea Is. Oke. Baik anak-anak, sudah siap belajar belum nih? Sudah. Benar. Benar? Benar. Biar menambah semangat lagi kalian, supaya nggak bingung, supaya nggak galau dan sebagainya. Yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Oke. Silakan berdiri anak-anak soleha. Oke? Ya. Oke. Jadi kalau nanti ya Ibu bernyanyi, tolong diikuti, kemudian gerakannya juga tolong diikuti dengan baik dan kompak gitu, supaya semangat, supaya fresh gitu. Bisa? Bisa. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ice breaking Bu, ya, biar semangat. Kemudian, oh ya, nah, saya mau kasih motivasi dulu nih sebelum pembelajaran. Ya, motivasinya gini, ya. Kalian tahu nggak pengertian belajar itu apa? Belajar. Siapa yang tahu? Ya, oke. Belajar ya, itu adalah suatu kondisi sadar ya, ingin melakukan suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Artinya kalian di sini itu ya, itu belajar untuk bisa memahami ya, mengerti dan mengaplikasikan pada saat nanti kalian ada di luar sana, ada di masyarakat ya. Karena begitu pentingnya belajar sehingga kita bisa tambah ilmu, pengetahuan ya, dan keterampilan. Karena kalian ini kan SMK gitu kan, maka kompetensinya harus bisa lebih daripada sekolah yang lain, mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik. Jadi kalau untuk
apa namanya pembelajaran kali ini ya. Bentar, Ibu. Masih ingat tidak pembelajaran yang minggu lalu? Ya, kita belajar apa minggu lalu? Tentang apa? Sistem ekonomi campuran. Ya, silakan, Jafira. Kita belajar apa nak kemarin? Tentang sistem ekonomi campuran. Ya, apa itu ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran merupakan karakteristik dari dua sistem ekonomi. Sebagian perusahaan beroperasi dengan berlandaskan operasi perusahaan swasta, dan sebagian lagi beroperasi dengan sistem ekonomi komando atau terpusat. Oke, tepuk tangan dulu. Masih belum dong? Keren ya? Alhamdulillah, saya juga berharap yang lain juga seperti itu. Jadi mengingat pembelajaran yang kemarin atau yang minggu lalu, ya, yang sekarang, ya, untuk pembelajaran yang memang hari ini, nah tapi tetap tidak boleh melupakan pembelajaran yang minggu lalu, ya. Nah, kemudian saya pengen atau saya ingin untuk yang hari ini pembelajarannya terkait dengan minggu lalu, masih ingat nggak? Saya menyampaikan apa? Minggu besok kita kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Coba. Minggu kemarin ya, tentang minggu kemarin kan saya sampaikan bahwa besok kita belajar ya nak tentang materi gitu kan, masih ingat nggak? Apa? Tentang bentuk badan usaha. Ya. Siapa yang tahu? Pertanyaannya nih, siapa yang tahu? Kira-kira ya. Dalam sistem perekonomian itu kan ada pelaku ekonomi. Ya, siapa sajakah pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian? Ayo, Hana, silakan. Dari referensi sumber yang saya ketahui yaitu ada BUMS, BUMN, dan BUMD. Oke, betul? Oke, tepuk tangan. Oke, tadi kan udah disebutkan tuh ya ada BUMS, BUMN, BUMD, ya. Kemudian sekarang saya mau tahu deh kepanjangannya, ya, dari masing-masingnya itu. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepanjangan dari masing-masingnya? Silakan. Oke, Adira. Perkenalkan, nama saya Adira Nur Fauzia. Kepanjangan dari BUMN, BUMS, dan BUMD. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta, dan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya, betul. Jadi diawali dengan ya kalian mengetahui terkait dengan ya macam-macam bentuk usaha. Ya, kemudian saya mau nih masuk kepada materi ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kolaboratif, peserta didik dapat menjelaskan pengertian badan usaha dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kolaboratif, ya, peserta didik dapat menentukan bentuk badan usaha berdasarkan ciri badan usaha dengan tepat. Dan yang ketiga adalah melalui diskusi kolaboratif, peserta didik dapat menganalisis, ya. Nah, dalam pembelajaran saat ini, ya hari ini, Ibu menggunakan metode ya atau model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana ya pembelajaran dengan pemecahan masalah. Ya. Untuk instrumen penilaian, ya metode penilaiannya. Ya di sini saya pernah menyampaikan ya sebelumnya bahwa evaluasi penilaian, ranah penilaian itu terdiri dari apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, sikap afektif. Yang kedua, kognitif atau pengetahuan. Ya, yang ketiga, psikomotor. Nah, Ibu punya tayangan, ya, tayangan tentang materi.
yang mudah-mudahan kalian seneng karena berupa video pembelajaran. Badan usaha milik swasta. Di Indonesia, terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun contoh badan usaha milik swasta adalah PT Indofood yang bergerak di bidang makanan, Samsung dan Apple yang bergerak di bidang teknologi, Yamaha yang bergerak di bidang penyediaan motor, Indosat Toredo dan Tri yang bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, ada JNE Express yang bergerak di bidang penyaluran barang, kemudian ada Bank BCA yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sekian materi dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan usaha milik swasta yang telah kita pelajari pada video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Oke, ya. Nah, itu penayangan video pembelajaran ya yang terkait dengan apa, Nak? Apa saja? BUMN, BUMS, BUMD. Lemes sih, ya. Kita semangat ya. Ya, Bu. MPLD 1, semangat. Semangat. MPLD 1, semangat. Semangat. Semangat, nggak semangat sih. Ya, Mbak, harus semangat. Ya, harus semangat. Ya. Ya, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Boleh, Bu, minta tolong bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ayo. Ayo. Kita pindah mana? Mana Jadi, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Ini saya jelaskan LKPD-nya nih. Oke. Oh ya, saya bagiin dulu LKPD-nya ya. Masing-masing kelompok kebagian masing-masing 1 rangkap LKPD. Ya. LKPD-nya. Oke, silakan. Boleh dilihat dulu tuh. Ya. Kemudian saya juga akan tampilkan nih di sini nih. Ya, apa yang saya sudah berikan kepada kalian. Boleh, Nak? Diperhatikan dulu, sayang. Kan sumber belajar dari berbagai sumber, baik modul pembelajaran, buku pelajaran, internet, dan sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya kumpulkan LKPD sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi dikasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kemudian dikumpulkan. Kemudian tanyakan kepada guru bila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti akan ada 5 pertanyaan di dalamnya, ya, yang tertera pada LKPD tersebut. Nanti kalian tinggal memilih nih, ya, mana tulisan mana yang mau kalian analisis. Ya, kemudian kamu boleh browsing di internet, HP ya, HP silakan browsing, kemudian cari tahu, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, ini tadi tujuannya orientasi. Oke, kita lewat saja. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada di LKPD kalian yang sudah saya kasih berkelompok ya, Nak ya. Kemudian ini seperti ini nanti pertanyaannya. Ya. Ya, ada 5 pertanyaan sebenarnya yang ada di LKPD. Jadi nggak terlalu banyak lah, tapi harus ada bobot yang harus ada jawaban yang sesuai dengan yang kita harapkan. Bu ya, ini LKPD. Nah, supaya nggak bingung, gitu kan? Ya, kayak gimana sih Bu? Gitu kan? Seperti apa perusahaannya? Nah, Ibu punya nih
profil ya dari perusahaan-perusahaan itu ya. Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km persegi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Oke, boleh aplaus. Ini untuk satu perusahaan ya. Kemudian boleh sekarang kalian masing-masing ya berkelompok. Kemudian perusahaan apa ya yang mau kalian analisis? Kalau kelompok satu apa? PT Telkom. Kelompok dua sudah ada rumusan kira-kira apa yang mau dianalisis? Ya, transmisi, sorangan ya, sorangan. Kemudian kelompok tiga. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Ini ntar dulu. Oke, kalau sudah selesai, ya, boleh saya mintakan kalian untuk presentasikan ya ke depan kelas, ya, kemudian nanti baliknya kapan? Saya bilang. mulai dari kelompok satu. Nanti baliknya kapan? Oke, ya, silakan kelompok satu. Diam, please. Ya, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Oh, itu dulu ya, sebentar. Saya tutup dulu. Oke, tolong kelompok 2, 3, 4, kalau perhatikan silakan diawali dengan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis dan evaluasi tentang proses pemecahan masalah. Yang pertama ada nama badan usaha, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero TBK. Yang kedua yaitu bidang usaha. Telkom menyediakan jasa telepon kabel Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel atau fixed wireless, jasa telepon tetap nirkabel, fixed wireless, jasa telepon bergerak atau mobile service, data internet, serta jasa multimedia lainnya. Yang ketiga, ada barang atau jasa yang dijual dan beberapa maksudnya, yaitu ada telepon, data, internet, dan internet, yaitu IndiHome. Fiber merupakan layanan triple play dari Telkom dengan teknologi 100% fiber yang terdiri dari internet fiber atau high speed internet, Intranet TV atau Indihome TV, dan phone telepon rumah. Terus yang kedua itu ada telepon tetap, fleksi, Telkomnet instan, Telkomnet Asinet, Spendi, dan juga Telkom Insiden. Selanjutnya itu ada satelit atau sunting, Telkom satelit, Telkom MISAT, Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3, Telkom 3S, dan juga Telkom 4S. Selanjutnya ada televisi berlangganan berbasis protokol internet, itu adalah IndiHome dan CPD.
Omset tahun 2022 dengan pendapatan konsolidasi berjumlah 140,31 triliun dan juga laba bersih operasi sebesar 2,586 triliun. Yang keempat ada jumlah karyawannya yaitu 24.272 karyawan yang terdiri dari 11.059 karyawan perusahaan induk dan 13.213 karyawan entitas anak perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada status kepemilikan, yaitu Telkom 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, karena memang waktunya sudah berangsur mau selesai, ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, ya terkait dengan pembelajaran, ya untuk badan usaha, kemudian juga ada tayangan juga terkait dengan badan usaha, masing-masing badan usaha, ya. Kemudian juga sudah didiskusikan juga, presentasi juga. Sudah dipahami semuanya? Paham tidak? Paham. Mengerti ya? Ya. Oke, baik. Kalau begitu saya mintakan untuk menarik satu kesimpulan, ya yang memang saya minta untuk satu orang yang memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu pengertian badan usaha. Adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kemudian selanjutnya yaitu macam-macam bentuk badan usaha, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama BUMN, contohnya seperti perusahaan persero atau perseroan atau persero, yaitu dari PT Telkom Indonesia. Kemudian perusahaan umum atau perum, yaitu dari PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua yaitu BUMS, yang contohnya seperti perusahaan perseorangan atau PO, yaitu dari perusahaan kopi Kenangan. Kemudian badan usaha persekutuan atau firma, yaitu dari konsultan bisnis dan manajemen. Seterusnya yaitu perseroan terbatas, yaitu dari PT Pertamina. Lanjut yang ketiga BUMD, yaitu perusahaan umum milik daerah, yaitu contohnya seperti PT Bank Kalbar. Kemudian perusahaan perseroan daerah, yaitu dari PT Jam Prida. Oke, sudah selesai? Oke, kasih aplaus. Pembelajaran kali ini, ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kalian jangan lupa belajar dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian nanti ingat lagi, ya, untuk materi minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang rencana penyusunan rencana usaha, ya, penyusunan rencana bisnis, ya, atau usaha. Jadi jangan lupa, ya, minggu depan masuk seperti biasa, ya, sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, ya, kembali ya kita berdoa, ya, silakan dari sebagai penutup untuk berdoa. Bismillah, mari kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa, ya, peralatan kalian, ya, buku dan sebagainya. Silakan pulang, hati-hati di jalan.